Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Sony. Pada video kali ini kita akan mulai dengan playlist baru, yaitu tentang Object Oriented Programming menggunakan Dart ya. Langsung aja. Jadi apa itu Object Oriented Programming? Nah, Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang banyak digunakan saat ini untuk mengembangkan aplikasi. Jadi sebenarnya ada banyak paradigma pemrograman ya yang ada saat ini gitu. Tapi untuk saat ini yang paling banyak digunakan ya Object Oriented Programming ini gitu. Lalu ada beberapa istilah yang perlu dimengerti dalam OP, yaitu objek dan juga kelas. Nah, ini yang secara garis besar di dalam Object Oriented Programming itu isinya adalah objek dan juga kelas. Lalu terdapat 4 pilar dalam pemrograman berorientasi objek, antara lain yaitu encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism. Nah, nanti ini kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, jadi apa itu objek? Objek adalah data yang berisi field atau property atau atribut dan method atau function atau behavior. Nah, jadi objek itu adalah data-data yang berisi ini tadi, property atau method gitu. Lalu semua data di Dart adalah objek. Jadi semua data yang ada di Dart itu adalah objek gitu. Lalu apa itu kelas? Nah, kelas adalah blueprint atau prototype atau cetakan untuk membuat objek. Jadi ketika kita ingin membuat objek, kita buat dulu blueprintnya, yaitu menggunakan kelas ini. Gitu. Lalu kelas berisikan deklarasi semua properti dan function yang dimiliki oleh objek. Nah, kelas ini nanti di dalam kelas itu isinya adalah properti dan juga method atau function gitu. Nah, setiap objek selalu dibuat dari kelas. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba kita membuat objek gitu. Pasti nanti kita memanggil suatu kelas gitu. Jadi kita misalkan buat objek apa, nah kita buatnya dari blueprint mana nih gitu, dari kelas mana nih gitu. Lalu dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Jadi misalkan kita membuat satu kelas misalnya namanya animal, nanti kita bisa buat banyak objek di situ gitu. Misalkan di animal itu ada objek cat, dog, elephant gitu. Nanti cat pun nggak cuma satu, bisa banyak gitu. Cat 1, cat 2, cat 3 gitu. Itu bisa. Nah, ini adalah contoh dari objek kucing. Jadi kita membuat objek kucing nih. Nah, terus kita definisikan nanti nih mood, hungry, energinya, dan juga meow-nya ini, metodenya ini. Ini kita deketin dulu kali ya. Nah, di sini pun ada penjelasannya nih. The cat class has mood, hungry, and energy, private field. Ya, gitu. Jadi, mood, hungry, dan energy ini adalah sebuah field yang private gitu. Dan juga meow adalah private method. Nah, untuk meow ini adalah method private gitu. Jadi nggak bisa sembarangan objek lain mengakses field dan juga method ini gitu. Nah, dia bisa diakses melalui ini, feed, play, and sleep. Itu merupakan dari public method. Jadi kita bisa untuk merubah si field ini, kita nggak bisa sembarangan gitu. Nggak bisa asal merubah, bahkan nggak bisa, bukan cuma merubah, untuk melihatnya pun kita nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau kita ingin merubahnya, kita bisa menggunakan public method gitu, seperti feed, play, dan sleep ini. Jadi nanti kita misalkan kucing ini lagi lapar, lalu kita tambahin makan, kita kasih makan gitu. Nanti laparnya akan berkurang gitu. Seperti itu. Itu gambaran singkatnya aja. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang 4 pilar dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu ada encapsulation atau enkapsulasi lah ya. Nah, enkapsulasi ini adalah sebuah bisa dibilang sebuah pembungkus gitu dari sebuah variabel dan juga metode. Jadi nanti ya seperti tadi dijelasin bahwa jadi kan di enkapsulasi itu ada 2 metode ya, ada private metodenya ada 2 sifat itu, ada private dan juga ada public. Nah, ketika kita definisikan sebagai
private, maka dia akan terenkapsulasi gitu. Nah, kalau sudah terenkapsulasi, nah dia nggak bisa diakses dari luar. Nah, itu bisa diakses dengan cara nanti ada namanya getter setter gitu atau yang seperti tadi, menggunakan function untuk mengakses variabel dan juga metode ini. Tuh. Lalu ada abstraction atau abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah yang tadi seperti encapsulation itu sebenarnya ini sudah bawaannya gitu. Jadi kayak kita nih tahu nih cara makan kucing itu seperti apa, tapi kita nggak bisa tahu seperti apa metabolisme di dalam kucing ini sampai bisa membuat kucing itu kenyang gitu. Nah, kita nggak bisa tahu tuh, itu di apa namanya, itu sebuah abstraksi gitu. Jadi kita cuma tahu high levelnya aja gitu. Lalu ada inheritance atau pewarisan ya. Misalkan di sini kita membuat sebuah superclass namanya animal. Nah, kan di animal ini nanti kita bisa membuat jadi animal ini kan bisa punya beberapa karakteristik yang sama ya. Jadi misalkan animal ini itu bisa punya warna gitu. Terus animal ini bisa punya suara gitu. Misalkan gitu ya. Tapi nanti si dog ini si dog ini bisa punya suara jadi eh, bisa memiliki karakteristik yang dimiliki oleh superkelasnya gitu. Sama si cat ini pun bisa memiliki karakteristik yang dipunyai oleh superkelasnya ini yaitu animal. Animal punya warna, cat punya warna, dog punya warna gitu. Lalu yang terakhir ada polymorphism. Nah, polymorphism itu secara bahasa ya, dalam bahasa Yunani, poly itu adalah bentuk, ya, kalau nggak salah itu ya, poly itu adalah bentuk, morph itu adalah banyak, apa terbalik tuh, pokoknya intinya gitu deh. Jadi, arti dari polymorphism ini adalah banyak bentuk gitu. Jadi kan tadi animal ini punya suara, nah ya. Nah, nanti tapi suara kucing dan suara anjing itu beda. Nah, itu yang disebut dengan polymorphism. Jadi, nanti dia bisa punya banyak bentuk gitu. Walaupun jenisnya sama gitu, suara, tapi suara anjing dan suara kucing itu beda gitu. Atau misalkan anjing dan juga ikan gitu kan. Anjing dan ikan sama-sama bernafas ya, tapi napasnya anjing dengan bernapasnya ikan itu beda gitu. Nah, itu juga sama disebut dengan polymorphism gitu, banyak bentuk gitu. Oke, mungkin untuk video pengenalan tentang object oriented programming sampai sini dulu. Kita akan lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.